बशारत दी के एक बेटा है तेरा जो होगा एक दिन महबूब मेरा. Telah aku dengar rintihan doamu dan berkat rahmatku, permohonan doamu telah kukabulkan, dan perjalananmu ke Hoshiarpur dan Ludhiana telah diberkati bagimu. सुबहानल्लज़ी अख़ज़ल आदी फसुबहानल्लज़ी अख़ज़ल आदी. Hoshiarpur merupakan kota terkenal di Provinsi Punjab. Kota ini mendapatkan suatu kemuliaan dan kehormatan, di mana Sayyidina Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam telah berkhalwat selama 40 hari di sebuah rumah di kota tersebut. Dan sebagai hasilnya, beliau dianugerahi kabar suka agung oleh Allah Ta'ala. Pada tahun 1885-86, Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salatu wassalam beriradah untuk berkhalwat menyendiri selama 40 hari di luar Qadian. Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada beliau melalui ilham bahwa tempat yang dimaksud itu adalah Hoshiarpur. Lalu beliau alaihissalam menulis surat kepada Syekh Meher Ali Sahib, seorang tokoh Hoshiarpur. Beliau bersabda, "Saya beriradah untuk tinggal sementara di Hoshiarpur selama 2 bulan. Untuk itu mohon dicarikan sebuah rumah yang terletak di penjuru kota dan memiliki lantai atas." Untuk itu Syekh Meher Ali Sahib radhiyallahu anhu mengosongkan sebuah tempat miliknya yang dikenal dengan sebutan Tawilah. Jarak dari Qadian ke Hoshiarpur adalah 70 km. Hadrat Masih Maud alaihi salam menyeberangi Sungai Bias pada bulan Januari 1886 dengan menggunakan perahu. Dalam perjalanan tersebut, beliau disertai oleh Hadrat Maulwi Abdullah Sanauri Sahib radhiyallahu anhu, Hadrat Syekh Hamid Ali Sahib radhiyallahu anhu, dan juga Mia Fateh Khan Sahib. Beliau berkhalwat memanjatkan doa di dalam satu ruangan di rumah tersebut selama 40 hari. Beliau alaihissalam memberikan arahan kepada para sahabat yang ikut serta supaya jangan ada yang masuk ke dalam ruangan atas tempat saya berkhalwat. Mohon antarkan hidangan makanan saya ke atas, namun tidak perlu ditunggu kapan saya akan menyantapnya. Wadah makanan yang sudah kosong silahkan diambil pada waktu lain. Saya akan sholat terpisah di atas, Anda silahkan sholat di lantai bawah. Berkenaan dengan ibadah salat Jumat, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, "Tolong carikan sebuah masjid yang tidak ditempati, yang cukup jauh dari kota, di mana kita bisa salat Jumat secara terpisah." Pada tanggal 20 Februari tahun 1886, beliau menuliskan kabar suka ilahi sebagai buah dari khalwat yang dikenal dengan nubuatan Muslih Maud. Setelah selesai berkhalwat, Hadrat Masih Maud alaihi salam melanjutkan tinggal di Hoshiarpur selama 20 hari. Pada masa itulah beliau alaihi salam melakukan dialog dengan Lala Murlidhar, sebagaimana tercantum di dalam buku Surma Chashma Arya. Setelah genap berlalu 2 bulan, beliau alaihi salam kembali ke Qadian. Sesuai nubuatan Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu terlahir tepat pada waktu yang telah ditetapkan, yakni pada tanggal 12 Januari 1889. मेरी हर पेश गोई खुद बना दी तरा नस्लन बैदन भी दिखा दी तरा नस्लन बैदन भी दिखा दी.
Sayyidina Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu pada tanggal 20 Februari 1944 mengumumkan pendakwaan beliau sebagai Muslih Maud di sebuah lapangan yang luas bernama Kenak Mandi di Hoshiarpur. Beliau bersabda, berdasarkan perintah Allah Ta'ala, dengan bersumpah aku katakan bahwa berdasarkan nubuatan Hadrat Masih Maud alaihi salam, Allah Ta'ala menetapkanku sebagai putra beliau yang dijanjikan, yang akan menyampaikan nama Hadrat Masih Maud alaihi salam hingga ke penjuru dunia. Setelah menyampaikan pidato tersebut, Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu pergi menuju ruangan tempat Hadrat Masih Maud alaihi salam berkhalwat, lalu melakukan doa bersama. Rumah yang digunakan untuk berkhalwat pada masa itu dimiliki oleh seorang Hindu Seth yang bernama Harkishan Das, yang telah membelinya dari pewaris Syekh Meher Ali Sahib radhiyallahu anhu. Pemilik rumah telah mengecat ruangan bagian atas dengan warna hijau. Sang pemilik rumah dengan senang hati mengizinkan Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu untuk berdoa bersama, bahkan menyampaikan keinginannya jika Hadrat Muslih Maud berkenan datang kemari, itu merupakan keberuntungan saya. Sebagaimana ketika Huzur radhiyallahu anhu berkunjung lagi ke rumah tersebut, pemilik rumah Janab Syed Sahib dan anggota keluarga lainnya menyambut Huzur dengan penuh rasa hormat dan menempatkan Huzur radhiyallahu anhu di dalam sebuah ruangan yang sangat baik yang terletak di pojok lain rumah tersebut dan menghidangkan suguhan buah-buahan ke hadapan Huzur radhiyallahu anhu, lalu memperkenalkan anggota keluarganya kepada Huzur. Setelah itu Huzur radhiyallahu anhu memasuki ruangan yang diberkati, kemudian duduk at-tahiyat, menghadap ke kiblat dan melakukan tasbih dan tahmid. Pengaturan tempat duduk untuk saat itu dilakukan oleh jemaat. Disebabkan oleh keterbatasan luas ruangan, selain Hadrat Amirul Mukminin Al-Muslihul Ma'ud radhiyallahu anhu yang berada di dalam ruangan tersebut berjumlah 35 orang. Dan untuk pengaturan tempat duduk diaturkan satu persatu oleh Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib M.A. radhiyallahu anhu. Pada tanggal 8 Januari 2006, Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz mengunjungi tempat berberkat tersebut pada saat lawatan beliau ke India. Huzur juga memasuki ruangan pada lantai atas di mana Hadrat Masih Maud alaihi salam pernah tinggal berkhalwat di dalamnya. Huzur Anwar ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz juga mempersilahkan kafilah yang menyertai beliau untuk memasuki ruangan tersebut. Huzur Anwar ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz memanjatkan doa yang panjang dan penuh haru sambil berdiri di dalam ruangan tersebut. Sebagaimana ruangan tersebut memiliki dua pintu, Huzur Anwar ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz bersabda kepada para kafilah yang menyertai beliau agar memasuki ruangan melalui pintu yang pertama dan keluar melalui pintu yang kedua. Setelah melihat ruangan tersebut, Huzur Aqdas ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz juga mengunjungi ruangan bagian bawah yang pernah ditempati oleh para sahabat Hadrat Masih Maud alaihi salam yang menyertai beliau alaihi salam pada saat itu. Di antaranya Hadrat Abdullah Sanauri Sahib radhiyallahu anhu, Hadrat Syekh Hamid Ali Sahib radhiyallahu anhu, dan Mia Fatih Khan Sahib. Huzur Anwar ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz juga mengunjungi tempat di mana Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu telah menyatakan pendakwaannya sebagai Muslih Maud dalam suatu majelis. Berkat karunia dan ihsan Allah Ta'ala, ruangan berberkat tersebut dan setengah bagian dari bangunan tersebut telah dimiliki oleh Sadar Anjuman Ahmadiyah Qadian. Pada tahun 1997, Sadar Anjuman Ahmadiyah telah membeli bangunan bersejarah tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, dilakukan renovasi sederhana dan juga pengecatan. Saat ini, ruangan tersebut digunakan sebagai masjid. Orang-orang berkunjung untuk memanjatkan doa di dalamnya pada masa kekhalifahan kelima yang penuh berkat.
sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasril aziz. Bangunan bersejarah dan ruangan penuh berkat tersebut telah mengalami renovasi dan selesai sepenuhnya pada tahun 2017, yang mana berbagai sisinya telah diperindah. बशारत क्या है एक दिल की ग़िज़ा दी फसुब्हानल्लज़ी अख़ज़ल आदी फसुब्हानल्लज़ी